Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan rapat evaluasi dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Maluku triwulan 1 tahun 2021 pada hari Selasa 25 Mei 2021 yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 Setda Maluku M. Saletio dan dipimpin oleh Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi serta dihadiri oleh perwakilan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu membahas optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Maluku tahun 2021 dan usulan final objek retribusi baru dari organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Optimalisasi dan evaluasi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai wujud dari dorongan untuk peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan OPD pemungut hadir semua, dan ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa. Pertemuan hari ini dibuka oleh Pak Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Pak Asisten Tata Pemerintahan, dan seluruh pimpinan seluruh OPD pemungut itu hadir ya. Ada beberapa kadis yang hadir secara langsung atau kaban yang hadir secara langsung, dan beberapa perwakilan dari masing-masing OPD. Itu karena pimpinan OPD tidak berada di tempat, dan ada pimpinan OPD yang kemudian mengalami kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk bergabung atau berkumpul dalam forum-forum semacam ini. Dalam pembahasan yang sudah sangat seru tadi, teman-teman anggota legislatif juga hadir ya, terutama Komisi 3, juga Pak Sekwan sebagai bentuk apresiasi untuk percepatan 3 usulan atau 3 ranperda yang sudah berproses, yakni jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu. 3 ranperda ini meliputi OPD-OPD yang menyampaikan usulan sebagai perubahan terhadap Perda 05 tahun 2020 terkait dengan jasa usaha. Tapi untuk jasa umum dan perizinan tertentu juga merupakan bagian yang diapresiasi, dan proses untuk masuk ke DPRD atau ke legislatif sudah melalui proses pembahasan secara bersama dengan Kanwil Hukum dan HAM ya, Kanwil Hukum dan HAM. Dan 3 ranperda itu sangat diharapkan untuk percepatan ditetapkan menjadi peraturan daerah, karena peraturan daerah terkait dengan PAD merupakan dasar dalam pungutan untuk retribusi. Dalam konten untuk jumlah retribusi yang kemudian menjadi target pada seluruh OPD kita itu di bawah 100 miliar. Dalam kaitannya dengan upaya-upaya yang harus dilakukan tergantung pada jenis dan objek pungutan. Namun di pertemuan hari ini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh beberapa OPD, diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kesehatan dengan UPT-UPTD-nya, ya, kemudian Dinas Pertanian, lalu ada beberapa perusahaan daerah ya seperti PD Pancakarya, kemudian Bank Maluku, dan saham kita yang ada di PT Dokuayami juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembahasan untuk itu. Dalam kaitannya dengan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang sudah dilakukan, ini akan ditingkatkan. Beberapa hal secara spesifik yang menjadi kendala kita dalam upaya untuk peningkatan PAD diantaranya adalah bagaimana penyiapan atau sarana prasarana kita, aset daerah kita yang sudah rusak perlu diperbaiki. Untuk itu perlu direncanakan dengan baik di tahun 2022 nanti. Dalam kaitannya dengan itu, proses perencanaan dan penganggaran harus betul-betul berbasis pada dukungan terhadap peningkatan objek pada masing-masing OPD kita. Nah, sehingga seluruh target yang menjadi bagian dalam upaya peningkatan PAD di 2021 atau 2022 nanti itu harus betul-betul sudah disiapkan dari sekarang ini. Mudah-mudahan dengan koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan komunikasi semacam ini akan bisa meningkatkan upaya-upaya dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD yang sudah ditetapkan. Itu beberapa hal penting yang perlu kami share. Ada beberapa hal lain yang perlu juga kami sampaikan kepada semuanya. Misalnya UPTD RSUD memiliki unggulan-unggulan tertentu
seperti proses pemeriksaan HD atau hemodialisa atau cuci darah. Kemudian ada objek-objek baru lain yang juga merupakan unggulan, itu juga perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian dari laboratorium kesehatan kita juga sudah ada objek-objek baru dan merupakan unggulan-unggulan seperti pemeriksaan HbA1c untuk gula darah. Itu tidak perlu ke tempat pemeriksaan yang lain, datanglah ke laboratorium kesehatan. Untuk balai paru ada unggulan balai paru, ada UGD balai paru yang juga bisa merupakan bagian atau fasilitas yang kita dorong sehingga pelayanan kita ke depan semakin baik. Kemudian RSKD Rumah Sakit Khusus Daerah juga di Nania memiliki unggulan-unggulan lain. Ada dukungan untuk pemeriksaan kejiwaan, tumbuh kembang anak, ya, kemudian dampak narkoba dan lain-lain. Kemudian ada Rumah Sakit Ishak Umarela juga menampilkan beberapa unggulan seperti rapid antigen, ya, dan dukungan-dukungan lain. Ini semua merupakan bagian dari dukungan kita untuk peningkatan objek. Kemudian dari Dinas Perhubungan ada penetapan SPM, ya, standar pelayanan minimal. Kemudian ada mendorong restrukturisasi dinas untuk peningkatan pelayanan ASDP dan beberapa hal lain yang secara spesifik merupakan bagian dukungan untuk peningkatan PAD ke depan. Tentunya ini membutuhkan sebuah perhatian khusus, terutama dari teman-teman perencana untuk mendorong penganggaran yang lebih baik sehingga setiap langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD itu sudah disiapkan sarana prasarananya, sudah disiapkan landasan hukumnya, sehingga dalam rangka itu semua bisa berjalan sebagaimana harapan Pak Gubernur, yakni kita pemerintahan Maluku yang terkelola secara jujur, baik, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Demikian menjadi catatan untuk kita maju secara bersama.